Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Sriwinda dari kelas E dengan NIM 2203055020092, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk pemenuhan tugas isu mutakhir gizi yang diampu oleh dosen Ibu Irma SKM MKes. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Nah, sebelum saya menjelaskan 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita, yang pertama harus kita ketahui bahwa tata laksana anak gizi buruk terdiri dari 4 fase perawatan dan pengobatan. Namun, tidak semua balita gizi buruk akan menjalani 4 fase tersebut. Nah, fase stabilisasi dan transisi digunakan untuk balita gizi buruk yang perlu layanan rawat inap. Sedangkan fase rehabilitasi dapat dilakukan pada layanan rawat jalan. Jadi, bila tidak tersedia layanan rawat jalan, maka fase rehabilitasi hingga balita mencapai kriteria sembuh dapat dilakukan di layanan rawat inap. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Jadi, yang pertama ada fase stabilisasi. Fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai dengan kondisi klinis anak. Pemantauan pada fase stabilisasi dilakukan dengan mencatat tanda-tanda vital seperti denyut nadi, frekuensi pernapasan, suhu badan, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi fekes, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, ada fase transisi. Nah, fase transisi adalah masa peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberikan kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Selanjutnya yang ketiga ada fase rehabilitasi. Nah, fase ini dapat diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tubuh kejar, pemberian energi sebesar 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk formula 100 atau RUTF, bertahap ditambah makanan yang sesuai berat badan. Umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Kemajuan terapi dinilai dari kenaikan berat badan setelah fase transisi dan mendapat formula 100 atau RUTF. Pemantauan pada fase rehabilitasi dilakukan dengan mencatat asupan formula dan kenaikan berat badan. Nah, yang keempat ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tubuh kejar dengan pemberian makanan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. Nah, selanjutnya yang kedua, 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Nah, perlu kita ketahui, tindakan pengobatan dan perawatan anak gizi buruk dikenal dengan 10 langkah tata laksana anak gizi buruk. Namun, dalam penerapannya sesuai dengan fase dan langkah seperti bagan 4.1 di samping, tetapi beberapa langkah dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan tergantung dari kondisi klinis yang ditemukan. Nah, selanjutnya apa saja sih 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan? Jadi, langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia atau kadar gula darah
kurang dari 3 milimol per liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa atau 10% dengan 1 sendok teh menuju gula pasir dalam 50 ml air secara oral. Langkah kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Nah, hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hipoglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Nah, diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oral standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Multinitrate atau RESOMAL. Nah, adapun cara mencegah dan mengatasi dehidrasi, beri RESOMAL yang terbuat dari oral yang diencerkan, gula pasir, larutan elektrolit atau mineral mix, dan air. Nah, yang pertama ada oralit. Pemberian oralit pada anak gizi buruk harus diencerkan 2 kali agar kadar natrium menjadi lebih rendah untuk menghindari terjadinya retensi air atau edema dan gagal jantung. Yang kedua ada gula. Gula diberikan untuk menambah energi dan mencegah hipoglikemia. Yang ketiga, larutan elektrolit atau mineral mix diberikan untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit dan mineral seperti kalium, magnesium, kuprum, dan zinc. Apabila anak diare, berikan RESOMAL setiap kali diare. Yang pertama, untuk anak usia kurang dari 2 tahun, berikan 50-100 ml setiap kali diare. Yang kedua, untuk anak usia lebih dari 2 tahun, berikan 100-200 ml setiap kali buang air besar. Selanjutnya langkah keempat, memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Nah, pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO atau formula 75 dan formula 100 dan RESOMAL. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Nah, adapun tata laksana. Yang pertama, untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang sudah terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula 75 dan formula 100 atau RESOMAL. Yang kedua, gunakan larutan RESOMAL untuk rehidrasi. Langkah kelima yaitu mengobati infeksi. Nah, balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat
datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Nah, adapun tata laksananya yaitu yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya di rawat inap. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia kurang dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan, imunisasi ditunda. Bila balita dalam keadaan syok, imunisasi termasuk campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Nah, selanjutnya langkah ke-6 yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Nah, semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya pada minggu kedua mulai dari fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Pemberian zat besi mikro sama dengan penjelasan sebelumnya. Bila balita gizi buruk mendapatkan RUTF dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata dan atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberi suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur. Langkah ke-7 yaitu memberikan makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Nah, diberikan untuk anak gizi buruk di layanan rawat inap. Selanjutnya langkah 8 yaitu memberikan makanan untuk tubuh kejar. Nah, pada fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Diberikan energi 150 sampai 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari, protein 4 sampai 6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa formula 100 atau RUTF yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah ke-9 memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar anak, yaitu kemampuan gerak besar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Stimulasi terstruktur dilakukan secara insentif setiap hari selama 15-30 menit. Nah, selanjutnya langkah ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Jadi, persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap. Misalnya, melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan kurang dari min 2 standar deviasi dan lila kurang dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh atau sesuai kriteria di atas, maka anjurkan untuk kontrol teratur selama pulang, yaitu 1 kali per minggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan
sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai dengan program PPI atau program pengembangan imunisasi. Itulah tadi penjelasan mengenai 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita dan 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.